Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di Jeda Jiwa bersama saya Nalendra Kusuma Darmawan. Teman-teman pernah nggak kamu merasa takut saat kamu sedang sendirian? Kayak duduk di kamar sendirian, makan di restoran pun sendirian, atau bahkan liburan sendirian. Itu rasanya tuh aneh banget gitu, kayak nggak nyaman, kayak ada yang kurang. Tapi kenapa ya kita takut sendiri? Kenapa sih kita selalu butuh distraksi atau kita butuh orang-orang ada di sekeliling kita? Padahal kita tuh bisa nikmatin kesendirian itu. Kita bisa menikmati saat kita sendiri. Kita bisa menikmati diri kita saat sendiri. Kita bisa berkenalan dengan diri kita saat kita sendiri. Maka kalau gue menyikapi bahwa menikmati kesendirian itu adalah salah satu tanda bahwa self-awareness teman-teman sudah sangat kuat. Ketika teman-teman bisa mengamati diri teman-teman dan tidak lagi takut dengan kesendirian. Nah, di video ini kita bakal ngebahas kenapa sih kita takut sendiri, gimana cara ngatasinnya, dan di akhir video ini gue bakal kasih sesi audio terapi supaya teman-teman bisa lebih nyaman dengan kesendirian teman-teman. Jadi tonton sampai habis ya. Gue punya sedikit cerita. Gue punya temen, sebut aja namanya Andi. Setiap kali dia sendirian, dia langsung panik. Dia gak bisa duduk diam tanpa handphone. Dia nggak bisa makan sendiri tanpa dengerin podcast atau tanpa ditemenin temennya. Lalu setiap malam dia harus ngobrol sama seseorang dulu sebelum tidur. Entah telepon temennya, entah telepon pacarnya sambil sleep call. Sampai suatu hari handphonenya hilang. Dia lupa taruh. Entah gimana ceritanya, pokoknya itu handphone hilang selama 1 minggu. Awalnya panik, tapi lama-lama dia mulai sadar selama ini dia nggak pernah benar-benar sendiri. Dia selalu sibuk mencari validasi, mencari distraksi, dan akhirnya dia sadar bahwa dia itu takut menghadapi pikirannya sendiri. Jadi pikirannya yang bikin dia takut. Jadi gue punya pertanyaan. Kenapa sih kita takut sendiri? Dan ada beberapa alasannya. Yang pertama, kita takut ketinggalan sesuatu. Makanya setiap kali ada waktu kosong, kita buru-buru membuka media sosial. Kita tuh takut kehilangan informasi, takut kehilangan informasi seputar teman-teman kita, seputar idola kita, seputar berita tentang negara ini atau apapun itu. Yang kedua ada overthinking dan inner critic. Overthinking dan inner critic. Saat sendirian pikiran kita jadi liar nih. Kita mulai overthinking, mulai dengan suara negatif di kepala, gua gak cukup baik, gua kesepian, gua gak penting. Itu kadang-kadang tuh ada pikiran kayak gitu tuh. Terus kemudian juga kita gak terbiasa dengan diri sendiri. Kita lebih sering menghabiskan waktu dengan dunia luar daripada dengan diri kita sendiri. Jadi pas sendirian rasanya asing. Padahal saat kita lagi sendiri itu ada diri kita. Ada kita di dalam diri kita. Ada seseorang yang harus kita amati selain media sosial, orang lain, atau siapapun yang kalian lihat di media sosial itu. Oke, terus gimana cara ngatasin rasa takutnya? Coba deh diganti ketika lu sendirian. Ya, ketika lu sendirian, coba diganti kata-katanya dengan bukan kesendirian lagi, tapi menjadi me time. Waktunya gue bersama diri gue sendiri. Di-reframe cara berpikir kita. Sendiri bukan berarti kesepian, tapi waktu terbaik untuk mengenal diri kita sendiri. Jauh lebih mengenal diri kita sendiri. Teman-teman juga boleh lakukan silent time 10 menit sehari. Jadi kayak misalkan ada momen kesunyian
Kalau gue nyebutnya ini momen kesunyian. Coba deh setiap hari teman-teman matikan handphonenya selama 10 menit, lalu rasakan apa yang terjadi di dalam diri teman-teman. Nah, latihan ini bisa bikin kamu lebih nyaman dengan kesendirian. Diamati dirinya saat lagi sendirian, saat gak megang handphone, saat gak ada siapa-siapa. Diamati, aku nih siapa ya? Fungsi gue hidup di dunia ini untuk apa? Apalagi manfaat gue di dalam kehidupan ini? Gitu ya. Terus latih self compassion nih. Lo harus bilang ke diri lo sendiri, gue nyaman kok sendirian. Walaupun saat ini belum nyaman, tapi gue mencoba untuk nyaman. Aku cukup, aku tenang. Aku cukup, aku tenang, dan aku dalam kesendirianku, aku berusaha. Aku memutuskan memahami diriku sendiri. Oke. Sekarang gue mau teman-teman boleh cari posisi duduk, mau berbaring ataupun duduk dengan nyaman. Dipastikan di sekitar teman-teman tidak terlalu berisik, atau teman-teman berada di sebuah tempat yang nyaman untuk teman-teman. Teman-teman boleh tutup mata, kedua matanya, tarik nafas dalam-dalam, buang perlahan, tarik lagi nafasnya, buang perlahan. Rasakan setiap bagian tubuh teman-teman mulai sangat rileks, dari ujung kepala turun ke leher, ke bahu, ke tangan, ke perut, ke paha teman-teman, sampai dengan ke ujung kaki, ke ujung jari-jari kaki. Sekarang teman-teman boleh bayangkan kamu berada di sebuah tempat yang tenang. Bisa di tepi pantai atau di tengah hutan yang sejuk. Bayangkan anginnya, bayangkan angin sepoi-sepoi berhembus. Suara ombak terdengar pelan. Bayangkan juga angin meniup pepohonan dengan sangat lembut. Teman-teman bahkan bisa merasakan suara gesekan angin di antara daun-daun. Sekarang gue mau teman-teman katakan dalam hati kawan-kawan, atau ucapkan secara perlahan aja. Diyakinkan juga kata-katanya ya. Teman-teman boleh ucapkan, aku aman, aku cukup, aku nyaman dengan kesendirianku. Sekarang kesendirianku adalah momen me time bagiku. Sekali lagi, setiap aku merasa sendiri atau berada dalam sebuah kesendirian, maka saat itu juga aku menyadari bahwa aku berada di dalam me time. Oke. Biarkan kata-kata ini meresap. Rasakan ketenangan itu di dalam diri teman-teman. Oke. Rasakan kata-kata tadi, ketenangan, keamanan, kenyamanan. Teman-teman mulai lagi merasakan bahwa kesendirian adalah sebuah momen penting untuk diri teman-teman. Untuk mulai melihat ke dalam, untuk mengenali diri teman-teman, untuk lebih paham apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Tugas teman-teman adalah menyadari keberadaan teman-teman di dalam diri teman-teman sendiri. Berikan waktu kepada diri teman-teman sendiri. Oke. Nah, sekarang teman-teman pelan-pelan boleh dibawa kesadarannya kembali ke tempat teman-teman berada saat ini. Gerakan jari tangannya pelan-pelan digerakkan. Dan kalau udah siap, teman-teman boleh buka kedua matanya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja rasakan momennya. Ketika teman-teman bangun, teman-teman jadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih siap lagi.
Nah sekarang gue mau tantang teman-teman nih. Teman-teman kan udah lihat video ini. Coba deh teman-teman luangkan waktunya 10 menit untuk duduk diam tanpa distraksi atau suara berisik apapun. Atau teman-teman boleh mencari musik relaksasi yang cuman ada instrumennya doang ya. Yang ada vokal mulai dipinggirin dulu. Lalu rasain sambil ditarik nafasnya, dibuang perlahan. Apa yang terjadi di dalam diri teman-teman? Kalau teman-teman sudah menemukan apapun itu di momen 10 menit kalian setiap hari, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, aku nyaman dengan kesendirianku. Aku memahami kesendirianku adalah momen untuk menyelami diriku lebih dalam lagi. Dan kalau teman-teman suka sesi audio terapi ini, boleh kasih like, boleh komen, boleh subscribe juga. So thank you. Sampai jumpa di next episode video gua yang lain. Thank you. Jeda jiwa.